Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di seluruh Indonesia, Bapak, Ibu, dan pemirsa setia TV UPI di mana saja berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ibu Dede senang sekali pada hari ini dapat berjumpa di program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran mengenai keseimbangan ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Materi ini diperuntukkan bagi siswa kelas 5 di tingkat sekolah dasar tema 5 subtema 2. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan Ananda dapat satu, memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. 2, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, Ananda mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan benar. Baiklah anak-anak dan pemirsa TV UPI dimanapun berada, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan tayangan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kali ini, Ibu ingin mengajak kalian mengikuti pembelajaran tentang keseimbangan ekosistem. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa apa-apa yang kita kerjakan mendapat ridho-Nya dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kehidupan kita. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mengamati gambar yang ada, kalian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, dengan menyimak penjelasan tentang rantai makanan, kalian diharapkan mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya secara cermat. Anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, tempo lalu kita telah belajar tentang pengertian ekosistem. Coba, siapa di antara kalian yang masih ingat apa itu pengertian dari ekosistem? Betul, kalian memang anak-anak yang cerdas. Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, komunitas. Itu pembelajaran yang telah kita pelajari tempo lalu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keseimbangan ekosistem.
ada rantai makanan dan juga komponen-komponen ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau istilahnya abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan juga tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Urutan rantai makanan, contoh di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton inilah adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen kedua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen ketiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen keempat adalah ikan-ikan besar. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Anak-anak, rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Apa itu mangsa? Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa-pemangsa atau predator. Predator adalah konsumen yang berburu
makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Anak-anak yang ibu banggakan dan ibu cintai, materi selanjutnya yaitu tentang komponen ekosistem. Di mana dalam komponen ekosistem ada dua. Pertama, komponen biotik. Ekosistem adalah suatu sistem yang saling terkait antara organisme hidup dan organisme tak hidup atau lingkungan fisiknya. Ini merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk seluruh populasi berinteraksi dengannya. Contoh dampak faktor biotik pada suatu lingkungan adalah penyerbukan bunga oleh angin. Komponen biotik dapat dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, produsen. Semua makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya, makhluk hidup autotrof seperti tumbuhan berklorofil. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah semua makhluk hidup yang bergantung pada produsen sebagai sumber energinya. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3. Herbivora, yaitu konsumen yang memakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, dan kelinci. Kedua disebut dengan karnivora, yaitu konsumen yang memakan hewan lain. Contohnya harimau, serigala, dan macan. Serta masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan omnivora, yaitu konsumen yang memakan tumbuhan dan hewan. Contohnya ayam, tikus, dan masih banyak lagi contoh-contoh hewan lainnya yang dapat kalian temukan di sekitar lingkungan kalian. Yang ketiga adalah decomposer atau yang disebut dengan pengurai. Semua makhluk hidup yang memperoleh nutrisi dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati. Contohnya apa? Ada, yaitu bakteri, jamur, dan cacing. Yang kedua adalah komponen abiotik. Ini merupakan semua bagian tidak hidup dari ekosistem. Peranan komponen abiotik untuk makhluk hidup adalah sebagai berikut, yaitu kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak bergantung pada beberapa faktor fisika dan kimia di lingkungannya. Sebagai faktor pembatas, faktor yang membatasi kehidupan organisme. Contohnya, jumlah kadar air sebagai pembatas yang menentukan jenis organisme yang hidup di padang pasir. Komponen abiotik pada ekosistem diantaranya air,
cahaya matahari, oksigen, dan suhu, serta tanah. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen, yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin hebat. Anak-anak yang ibu banggakan dan ibu cintai, demikian tadi itu adalah materi yang dapat ibu paparkan dalam kesempatan kali ini, dan ibu dapat simpulkan bahwa terdapat beberapa peran dalam proses rantai makanan. Antara lain tadi ada produsen, yaitu komponen ekosistem yang mampu memproduksi makanannya sendiri. Kedua, konsumen tingkat 1, yaitu pemangsa produsen. Ketiga, konsumen tingkat 2 yang merupakan pemangsa tingkat 2. 4, konsumen tingkat 3 adalah pemangsa tingkat 3. Dan konsumen puncak adalah topik konsumen paling tinggi yang tidak akan dimangsa oleh apapun, tetapi akan diurai oleh pengurai atau istilahnya decomposer. Demikian tadi materi yang dapat ibu paparkan. Semoga bermanfaat dan kita bisa berjumpa kembali di dalam kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi hari ini yang sudah kita saksikan bersama. Bagaimana kalian sudah memahaminya? Ibu harap kalian dapat memahami materi tersebut. Kesimpulan, materi tadi adalah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup atau biotik dengan makhluk tak hidup atau disebut dengan lingkungan, yaitu abiotik. Komponen-komponen ekosistem, 1, komponen biotik. Komponen biotik dapat dibagi berdasarkan fungsinya. 1, produsen. Semua makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kedua, konsumen. Semua makhluk hidup yang bergantung pada produsen sebagai sumber energinya. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3, yaitu 1, herbivora, 2, karnivora, 3, omnivora. Adapun komponen biotik yang ketiga adalah decomposer atau pengurai. Komponen ekosistem yang kedua, komponen abiotik, merupakan semua bagian tidak hidup dari ekosistem. Di antaranya air, cahaya matahari, oksigen, suhu, dan juga tanah. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh setiap Senin dan Kamis dari pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di TV UPI Edukasi Generasi. Maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.